tuh si Meli. Ditunggu-tunggu akhirnya nongol juga tuh orang. Ngapain lagi ngerem melulu di rumah? Kelaguan, kayak orang tajir. Makanya dia kagak mau bergaul sama kita. Katanya sih dia mau pindah rumah. Pindah kemana? Itu kan baru rencana. Po, yang namanya rencana bisa jadi, bisa kagak. Lihat deh Pak, tuh ibu-ibu kampung pasti lagi ngegosipin aku. Dasarnya orang-orang kampung gak boleh ngelihat orang cantik dikit, langsung deh diomongin. Makanya dong Pak, kita cepetan pindah dari sini. Kayaknya aku merasa nggak nyaman bertetanggan sama orang kampung. Gak level. Sabar Bu, kita kan lagi nabung. Nanti kalau uangnya sudah cukup, insya Allah kita akan bisa beli rumah. Tapi kan sebentar lagi Bapak akan menjadi kepala bagian. Dan kalau kita memakai uang tabungan kita sedikit untuk bayar uang muka rumah yang akan kita beli, itu kan pasti masih ada lebihnya. Ya Pak ya. Jangan Bu, jabatan promosi itu kan belum pasti. Lagi pula Bapak kan harus bersaing dengan kandidat lain di kantor. Aku yakin kok, yakin 1000% pasti Bapak akan terpilih menjadi kepala bagian di kantor Bapak. Sedangkan kandidat-kandidat lain itu kan masih orang-orang baru. Masa sih Pak kita mau hidup susah terus? Bapak nggak boleh pesimis dong. Kita kan harus meningkatkan kehidupan kita menjadi orang kaya. Dan menjadi orang yang lebih baik lagi. Masa sih rumahnya mau ngontrak terus? Bu, ya Pak ya. Coba kamu redam ambisi kamu. Kalau gagal, Ibu bisa kecewa. Tapi kan aku udah nggak sabar, Pak. Tinggal di lingkungan orang kaya. Nah, Bapak contoh deh, itu pejabat-pejabat temen-temennya kan pasti kecipratan rezeki juga. Tapi itu kan masih angan-angan, Bu. Jangan bermimpi sesuatu yang belum pasti. Sebelum jabatan itu di tangan saya. Sudahlah, kita hidup seperti biasa. Sederhana. Jangan besar pasak daripada tiang. Ingat, Bu, kebutuhan kita makin lama makin meningkat. Ingat anak-anak. Ya udah, Bapak berangkat dulu ya. Lihat, noh, kelaguannya. Ih, ampun dah gua. Di depan umum, nggak tau malu. Buset dah, kayak kagak ada tempat lain aja. Hati-hati ya, Pak. Idih, pengantin baru aja kagak gitu-gitu amat. Juta. Berarti aku bisa memakai uang ini untuk uang muka rumah mewah dan juga mobil mewah. Toh sebentar lagi suami aku akan menjadi kepala bagian. Pasti gajinya akan menjadi 5 kali lipat. Nah, ini waktunya aku harus mewujudkan mimpi-mimpiku mempunyai barang-barang mewah. Sebentar lagi aku akan punya mobil baru, rumah baru. Aduh, bingung ya milihnya. Halo Mbak, saya ini pemilik tabungan dengan nomor 229 7376 34889. Kalau saya ingin mencairkan tabungan saya hari ini, bisa nggak ya Mbak? Oh, bisa. Aduh, terima kasih ya Mbak. Bu, apa yang Ibu lakukan dengan buku tabungan dan brosur-brosur itu? Ibu mulai terobsesi lagi. Sayang, sekarang ini bukan obsesi lagi namanya, tapi mimpi kita akan menjadi kenyataan. Masya Allah, jangan bilang kalau Ibu akan tetap mengkredit barang-barang mewah itu. Terlambat. Hari ini Ibu harus segera mencairkan tabungan karena kredit Ibu sudah di-ACC dan Ibu juga janji hari ini dengan developer perumahan untuk melakukan transaksi. Udah deh, kamu tuh jangan bawel. Sebentar lagi bapak kamu itu kan akan menjadi bos. Kita akan menjadi orang kaya. Pasti kredit-kredit itu bisa terbayar. Lagian kan kamu nggak bangga kalau teman-teman kamu melihat keluarga kita sangat kaya raya. Ya kan? Alah, kamu tuh udah jangan bawel. Tapi Ibu, Bapak bilang... Jangan bawel. Bu, Udah deh, kamu tuh jangan ikut campur urusan Ibu. Ibu mau kemana, Bu? Astagfirullahaladzim. Duh, gimana ini? Halo, selamat siang. Halo, selamat siang, Mbak. Bisa bicara dengan Pak Saiful? Ini dari Mia, anaknya. Maaf Dik Mia, tapi Pak Saiful sedang menghadap pimpinan. Nanti teleponnya saya sampaikan. Baik, Mbak. Jangan menangis, jangan
Saya mewakili perusahaan. Untuk saat ini, Bapak belum bisa menjabati jabatan itu. Mungkin tahun depan, Bapak ada peluang untuk jabatan sebagai kepala bagian keuangan di perusahaan ini. Ya Allah, apa yang harus saya katakan pada istri hamba ya Allah? Dia pasti sangat kecewa. Dia sudah berangan-angan. Gimana Mas hasilnya? Sepertinya saya masih belum dikasih kesempatan untuk memegang jabatan itu ya. Ya mungkin lain kali. Sabar Mas, kita harus ikhlas dan besar hati. Kegagalan itu hanya sebuah kesuksesan yang tertunda. Insya Allah promosi kenaikan jabatan itu akan tiba waktunya. Allah sudah sebaik-baiknya mengatur. Insya Allah saya akan tabah menghadapinya. Tidak dengan istri saya. Dia begitu berharap. Bahkan dia sudah punya angan-angan ingin mempunyai rumah di sebuah real estate. Selamat ya Bu, akhirnya Ibu bisa memiliki rumah idaman. Cicilannya sudah kita sepakati 5 juta per bulan. Sebentar lagi rumah itu akan selesai dan Ibu bisa menempatinya. Setelah bertahun-tahun menunggu, akhirnya aku berhasil memiliki rumah pribadi. Sekarang tinggal transaksi mobil. Makasih ya Pak, berarti mobilnya bisa langsung saya bawa pulang. Oh, boleh Bu, bisa. Apa Ibu bawa sendiri mobilnya? Enggak Pak, saya kan nggak bisa nyetir. Maklum, namanya juga orang kaya baru. Saya bisa pinjam supir nggak dari sini? Ya, boleh Bu. Ibu tunggu di mobil aja, biar saya yang siapin sopirnya. Iya. Terima kasih ya Pak. Beracar! Siapa sih Bude? Kau nabrak Tinja aja. Sebel deh. Bencong, ngapain lo berani-berani ngeberhentiin gue? Memangnya ini jalanan nenek moyang lo? Hah? Dasar orang kampung. Kurang ajar Bude, kita ditantangin. Lihat Bude. Turun. Apaan sih? Tinja tidak punya maksud apa-apa. Dia hanya mengharapkan kata maaf dari ibu atas kejadian tadi, itu saja. Minta maaf loh. Diem aja. Minta maaf? Kenapa saya harus minta maaf sama dia? Saya juga punya hak atas jalan ini. Ya Allah, sombongnya. Kalau kalian gak suka sama saya, silakan laporin aja sama polisi. Saya juga gak takut kok. Kamu belum pernah lihat mobil bagus dan mewah kan? Silakan aja liatin mobil saya. Mobil saya ini baru aja keluar dari showroom. Sebentar lagi kan suami saya akan menjadi bos besar. Gajinya gede dan punya mobil bagus aja lah. Tahu, saya tahu kenapa kalian ngiri sama saya. Kalian selalu mencari-cari kesalahan saya kan? Aduh, maaf ya, orang kampung nggak level sama saya. Kalau kamu mau jalan-jalan atau kemana aja, bilang sama saya ya. Nanti saya antar naik mobil baru deh. Terus nanti kamu saya turunin di pinggir kali. Kamu itu kan bencong pinggir kali, iya kan? Bener-bener perempuan bikin emosi. Ngapain naik mobil lo? Mendingan gue jalan kaki sampai gempar daripada naik mobil lo. Cih! Tahu nih Tante Tinja, lagian orang sombong kayak gitu mah nggak usah diladenin. Diam! Tante Tinja lagi emosi. Tante Tinja lagi darah bunting. Sombong banget. Baru juga punya mobil second kayak begini sama minta ampun. Nih, Tinja punya duit banyak tapi nggak sombong. Keluar lo! Lo masih punya urusan sama gue. Hei Meli, keluar lo. Jangan dalam aja ngumpet kayak kura-kura. Keluar lo! Udah gua salah juga, bukan minta maaf. Cong Pingli, ngapain lo nginjek tanah rumah gue? Hah? Masih belum puas? Oh, gue nggak boleh nginjek ubin lo nih. Nih, gue injek nih. Sini kita keluar. Ayo, kita berantem di tengah sawah. Sombong banget. Untung lo ngomong sama Bude. Coba berantem sama gue sini. Gue bejek-bejek. Gue pindahin tuh mata ke jidat. Terserah gue dong. Gue mau petambang betenteng. Gue mau bergaya kek. Terserah gue. Memang gue mampu kok beli mobil baru. Emangnya lu. Dan sebentar lagi gue akan pindah ke rumah real estate.
Beli rumah kok di Real Estate. Yang bener tuh beli rumah di Real Estate. Perempuan kurang ajar. Ayo Budi, kita pulang. Yo. Yo, tolongin Tinja. Tinja dizalimi. Bapak kenapa sih? Kok kayaknya Bapak lemas? Iya, Pak. Dari tadi Mia telepon ke kantor, katanya Bapak lagi dipanggil pimpinan. Apa? Bapak dipanggil sama pimpinan? Memangnya ada apa sih? Kok sampai pimpinan Bapak itu bisa manggil Bapak? Ibu tahu, pasti pimpinan Bapak itu langsung bilang ke Bapak kalau jabatan itu jatuh ke tangan Bapak, kan? Makanya Pak, kalau istri lagi bicara tuh dengerin dong. Ibu yakin sekali pasti jabatan itu jatuh ke tangan Bapak. Sabar. Biar Pak Saiful menjelaskan. Bu. Ada apaan sih? Kok di dalam kayaknya kelihatan tegang banget. Ada apa sih? Ada apa? Apa jangan-jangan suaminya habis kena PHK, Bude? Yes. Syukurin. Waduh, bisa gawat dong. Padahal kan dia udah sesumbar mau pindah di real estate. Kalau nggak jadi kan bisa tensin ya. Jangan-jangan itu mobil juga kreditan. Wah, gimana bayar nyicilnya? Bisa gelapan tutup labang. Sudah cukup. Kita jangan berpikiran yang macam-macam. Sementara kita belum tahu apa yang sebetulnya terjadi. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Apa? Kamu kredit rumah dan mobil baru? Iya, waktu saya dengar Bapak dipromosiin, langsung aja saya mengajukan kredit. Ternyata Pak, kredit saya itu disetujuin. Dan rumah barunya itu sudah siap loh Pak. Mobil barunya, tuh, ada di depan. Jadi itu mobil baru kamu, Bu? Tapi bagaimana kamu membayar uang mukanya, Bu? Iya, dari tabungan kita dong Pak. Mumpung bunganya masih rendah dan cicilannya juga murah kok. Cuma 8 juta aja. 8 juta? Dan kamu sudah mengambil semua tabungan kita? Masya Allah, Bu. Itu harta satu-satunya yang kita miliki, Bu. Bagaimana kita bisa membayar semua cicilan itu, Bu? Bagaimana, Bu? Loh, Pak. Bapak itu kan sudah jadi kepala bagian, sudah jadi bos besar. Otomatis kan gajinya 5 kali lipat. Nggak mungkin, Bu. Kita tidak bisa membayar cicilan itu, Bu. Nggak mungkin. Karena apa sih, Pak? Bapak ngomong dong, Pak. Kenapa, Pak? Ayo ngomong. Kenapa? Maaf, Bu Meli. Saya terpaksa mencoba untuk menjelaskan. Sebenarnya promosi naik jabatan itu dibatalkan. Jabatan tersebut sudah diambil oleh orang lain. Pak, apa yang dibilang Yoyo itu bohong kan, Pak? Nggak bener kan? Yoyo bohong kan, Pak? Jawab, Pak! Bapak jawab! Nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Yoyo, si Yoyo, tetaplah. Ya, nama kamu siapa? Audi apa? Audi apain aja. Pinter deh, Banci. Nomor 2, jangan lupa besok ya. Nama kamu siapa, sayang? Tante Sun. Panjangnya? Sun Gukong. Turunan monyet. Ikutan nomor dong, 3. Bang. Serem amat tuh, Banci. Ih, serobotan. Selamat pagi. Nama kamu siapa? Dari mana? Madonna. Oh, Madonna. Maling endogna calana. Mukanya Madonna, kakinya Maradona. Pemain bola kali. Ya udah, bayar uang pendaftarannya dulu, sayang. Utang dulu ya. Oh,
ngutang ya? Ya udah nggak apa-apa. Satu kampung kan? Ya udah ya, hati-hati. Berikutnya. Selamat pagi. Selamat pagi. Nama kamu siapa? Nama saya Chong Ha Cheng. Chong Ha Cheng. Iya. Lengkapnya? Bencong harga goceng. Murah banget. Uang pendaftarannya 50.000. Apa? 50.000? Maaf. Asma saya kumat. Ini. Apaan itu? Maaf. Bukan rahasia aja deh, Nek. Banci aneh-aneh. Loh kok 30.000? Ntar malam saya bayar kalau saya dapat utang lagi. Bencong bener-bener kurang ajar. Ngintipin orang mandi. Apaan nih? Audisi hadiah 2 juta. 2 juta. Terus dapetin juga 10 juta dikirim ke Bangkok. Emang rezeki kagak kemana? Siapa namanya? Buceli. Buceli, serem amat. Bajunya gepeng amat. Aduh. Apaan tuh? Oh, aduh. Maaf om, ses, tante. Aduh, apaan sih lo? Maaf. Dari mana sih buru-buru? Datar. Ada apa lagi sih ini? Nih, daftar yang beginian. Ya bener ini. Ada apa lagi sih ini? Ini bener. Dapat hadiahnya 2 juta. Ada apa lagi sih ini? Apalagi. Gue cuma pengen nanya. Ini bener kalau misal menang dikirim ke Bangkok terus dapat 10 juta. Daftarnya bagaimana? Terus kapan acaranya? Besok pendaftarannya 50.000 rupiah. Sekarang udah tutup, close and close. Udah ya? Ada apa-apa lagi sini? Pendaftaran lo buat gue aja ya. Sembarangan. Nomor 2. Pelit banget sih lo. Lo mau kasih nggak? Lo mau nomor ini? Apa anu-anuan lo? Buat cicak-cicak kayak sosis. Pergi lo. Buset. Doi bengek. Dasar wadam kurang ajar. Udah bengek, bukan ngurusin kesehatan lo, ngikut-ngikutin beginian. Dapat nomor. Tinggal nyari kostum. Kayak gile, ketua panitianya si Wadam Tinja. Ketahuan dong gue. Tapi 12 juta. Bodo amat ah, udah nanggung. Teman-teman semua, berhubung hari ini tidak ada yang berhasil melalui tes yang pertama, kalau gitu kalian semua tidak dapat melanjutkan tes yang selanjutnya. Nanti dulu. Eke belum. Ini peserta nomor 2 ya? Nomor 2. Oh, ini Chong Ha Cheng. Tapi kok agak lain ya? Nggak apa-apa deh. Kalau gitu langsung boleh dites. Iya. Oh, beja ya, beja. Boleh kasih tepuk tangan dong buat Chong Ha Cheng. Ya, berhasil dia. Ternyata. Sekarang tes pakai bahasa Inggris ya. What is your name? Islam nggak ikut. Barusan tadi pagi meninggal. Ntar siang dikubur. Nah lo, kok nggak nyambung? Nggak apa-apa deh. Maksud saya, nama kamu siapa? Oh, nama? Nanya nama aja bikin pusing. Nama saya Bonita. Bonita, bukannya Chong Ha Cheng? Kalau itu nama jam 5 pagi. Kalau masih jam 7, Bonita. Bikin orang nikmat. Tahu?
Oh, bisa aja kalau gitu. Bener, Banci harus kreatif. Tepuk tangan buat Nita boleh? Ya udah kalau gitu gini aja teman-teman. Kita sudah tes bahasa Inggris, sekarang kita tes kemolekan tubuh. Kita lihat sama-sama dari bagian betis bawah sampai bagian atas. Setuju ya? Setuju. Oke, coba kita lihat bahunya. Iya. Aduh, kamu kok ada tatonya? Preman lagi. Dulunya preman ya? Nggak boleh kalau ke Bangkok. Coba angkat. Kebersihan ketek. Aduh, ini gue tahu deh baunya bau temen gue, musuh gue, Bang Baron. Di Bang Baron ya? Bang Baron. Bang Baron pasti. Ajar. Meli, apa pintunya kita dobrak aja? Aduh, jangan dulu Pak, nggak enak ke mata tangga. Apa kita ketuk lagi aja Pak ya? Oke, kita ketuk lagi aja. Bu, Meli. Gawat, saya harus bisa membayar tagihan itu. Mereka nggak boleh mengambil rumah dan mobil saya. Mimpi-mimpi saya menjadi orang kaya nggak boleh lenyap begitu aja. Mungkin di luar sana saya bisa mendapatkan uang. Ya, saya harus mendapatkan uang. Saya lewat mana ya? Saya harus lewat belakang. Bu Meli. Bu Meli. Bu Meli. Bu Meli. Bu Meli. Bu Meli. Bu. Nah, akhirnya kau datang juga ke sini. Bisnis perhiasan itu sudah aku bilang memang sangat menggiurkan. Bagaimana? Apa kau tertarik, Meli? Iya, Inang. Saya tertarik sekali. Kebetulan saya ini lagi butuh uang yang sangat besar untuk bayar rumah dan cicilan mobil. Memang ibu-ibu zaman sekarang senangnya berutang. Pengen hidup kaya dengan berutang. Padahal dia tahu juga berkredit itu berbunga tinggi dan mencekik leher. Salah kau sendiri, Meli. Kenapa kau tidak kawin dengan orang kaya? Kalau kau kawin dengan orang kaya, kau bisa bersenang-senang dan berongkang-ongkang kaki gitu, Meli. Iya, Inang. Saya nyesel kawin sama suami saya yang sekarang. Coba dulu saya kawin sama orang kaya atau minimal sama anak pejabat. Pasti saya nggak akan hidup susah seperti ini. Suami saya yang sekarang itu Mas Saiful, dia itu cuma pegawai rendahan dan juga males cari tambahan di luar. Makanya saya nyesel, Inang. Nyesel banget. Sudahlah, terimalah nasib kau. Kau cari uang sendiri sekarang untuk membiayai hidup kau yang glamor itu. Kau tunggulah sebentar di sini, ya? Iya, Inang. Inilah perhiasan-perhiasanku. Tolong kau jualkanlah, Mel. Tapi Inang, saya harus jualnya kemana? Bodoh kali kau. Yang penting tahu selanya. Kau kan bisa jualkan ke diskotik atau ke nightclub. Tapi kenapa harus di diskotik atau di nightclub sih, Inang? Aduh. Iya, kau jangan bodoh kali. Di diskotik itu banyak hostess-hostess yang duitnya banyak. Banyak om-om senang. Siapa tahu dia bisa beli ini buat istri mudanya. Kalau bisa kau menjualnya perhiasan ini, untung kita bagi dua. Bagaimana? Kau setuju, Meli? Setuju, Inang. Setuju.
Saya ini mau kasih lihat kamu berlian bagus sekali. Kalau kamu pakai kalung ini, pasti laki-laki semua melirik sama kamu. Murah kok, harganya cuma 5 juta. 5 juta? Dari mana saya dapat uang sebanyak itu, Tante? Masa sih nggak ada om-om yang suka sama kamu? Kamu itu kan seksi dan cantik. Minta beliin aja sama mereka, ya kan? Ada sih om-om yang suka sama saya. Om-om itu tajir, tapi dia pelit. Yang mana? Yang mana om-omnya? Yang mana? Hah? Itu, Tante. Yang di situ? Udah, kamu tenang aja ya di sini, biar Tante yang ngelobi sama dia, ya? Astagfirullahaladzim. Benar-benar gak punya aturan itu orang. Masa suara azan ditimpa dengan suara musik yang tidak karu-karuan begitu? Siapa sih itu? Dari mana mereka subuh-subuh begini? Mudah-mudahan Allah menunjukkan kebenaran kepada mereka untuk kembali ke jalannya. Bu, kok mobil itu berhenti di depan gang rumahnya Ibu Meli? Ngapain ya? Mudah-mudahan saja bukan Meli. Ya, mudah-mudahan saja. Dia sudah jadi bahan pergunjingan warga, Pak. Kalau gitu, Tante turun di sini aja ya. Loh, kok gitu? Ya udah biar aja kita antarin sampai rumah, Tante. Nggak usah. Orang rumah Tante deket kok dari sini, ya. Ya udah, makasih ya Tante Meli. Sampai ketemu besok. Aduh, seneng deh, kalau misalnya Tante jadi mami kita pasti kompak. Ya nggak? Jadi mami? Iya, kayak Tante pantas deh jadi mami. Soalnya Tante tuh pinter ngelobi. Kerja sama kita pasti banyak menghasilkan uang, iya kan? Beneran tuh Tante. Pasti kita banyak duitnya tuh. Kalau Tante jadi mami kita. Uang? Kalian yakin kalau Tante jadi maminya kalian? Iya. Iya deh, Tante jadi mami kalian ya. Iya bener ya. Sampai jumpa lagi ya. Oke. Dadah. Tolonglah hamba-Mu ya Allah. Tolong sadarkanlah istriku agar dia ikhlas hidup dalam keprihatinan. Karena aku yakin ini hanyalah sementara. Aku yakin Engkau akan memberi jalan keluar dari masalah rumah tanggaku ya Allah. Aku mohon padamu ya Allah. Jadikanlah hamba-Mu iman yang baik untuk keluarga dan rumah tanggaku ya Allah. Tolonglah hamba ya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Saiful, masalah apapun yang kamu hadapi, jangan lekas berputus asa. Karena di balik semua itu, pasti ada hikmahnya. Dan kalau kamu kalah oleh istrimu, nasib rumah tanggamu jadi taruhannya. Saiful,
ibarat jalan raya. Kehidupan perkawinan itu penuh lubang dan berliku. Kadang jalan menanjak yang curam, kadang jalan menurun yang tajam. Tapi apapun tantangan yang terjadi, sebagai suami kita harus bisa menjadi navigator dari kendaraan kehidupan rumah tangga. Yang Pak Ade maksud istri saya. Maaf Pak Ade. Apa Pak Ade juga sudah mendengar gosip tentang istri saya yang sering pulang subuh? Saya sudah berkali-kali menasihati dia, tapi dia tetap dengan argumennya Pak Ade. Saiful, pokoknya kamu harus waspada dan harus bersikap tegas. Ingat, suami adalah kepala rumah tangga yang menjadi panutan buat keluarga. Dosa istri bisa menjadi dosa suami. Diskotik itu adalah tempat maksiat. Jarang orang yang mampu menahan godaan, Saiful. Kamu harus memperingatkan istri kamu itu. Insya Allah, Pak Ade. Saiful, kalau kamu sholat berjamaah di masjid, tidak ada salahnya sekali-kali kamu mengajak Meli. Paling tidak, itu akan selalu mengingatkan dengan keberadaan Allah. Rasa gengsi dan keinginan seseorang untuk hidup lebih mewah sering membuat keimanan seseorang goyah. Itu tugas kamu sekarang, untuk menarik istri kamu dari pengaruh-pengaruh itu. Masya Allah, Bu. Diskotik itu bukannya tempat mencari uang. Di situ tempatnya setan dan maksiat, Bu. Apapun alasan kamu, tidak dibenarkan mencari uang di tempat maksiat seperti itu. Salah-salah kamu bisa terbawa arus, Bu. Oh, jadi Bapak itu menuduh saya akan terseret arus kalau saya ada di diskotik, gitu? Kamu itu selama perkawinan kita udah ngasih apa sih buat saya? Hah? Tabungan juga pas-pasan. Kalau bukan karena saya yang berambisi untuk memperbaiki hidup, kita ini udah miskin terus selama-lamanya. Tapi, Bu, uang muka rumah dan mobil baru kamu itu kamu dapat dari tabungan kita. Dan itu hasil kerja saya 10 tahun. Tolong Ibu hargai itu. Baru punya uang 1 juta aja bangga. Kan dihargain lagi. Pak, kita itu harus mendapatkan 500 juta untuk membayar semua cicilan. Makanya saya ini kerja banting tulang dari pagi sampai malam. Bukan dihargain, malah dicurigain. Udah deh. Saya ini pusing diajakin berantem terus, tau nggak? Punya suami nggak ada gunanya. Ngandelin gaji per bulan yang pas-pasan doang. Cukup buat apa sih? Kamu itu suami nggak berguna, tau nggak? Astagfirullahaladzim. Istighfar, Bu. Istighfar. Kak, kenapa ya? Kok ibu dan bapak bertengkar terus? Mendingan kita nggak usah punya mobil daripada ibu dan bapak bertengkar terus-menerus. Ibu kok jadi sombong ya, Kak? Kamu betul, Nin. Ibu emang terlalu memaksa. Padahal kita belum saatnya untuk hidup mewah. Kamu jangan sedih ya. Semua yang terjadi harus bisa membuat kita jadi lebih kuat dan saling menyayangi satu sama lain. Kamu jangan benci ibu. Sebagai seorang anak, justru kita harus menyadarkan ibu. Istighfar, Bu, istighfar. Jangan jadi jumawa. Saya tidak mau kamu berdosa dengan mengumbar amarah kamu dan berkata kotor seperti itu. Bagaimanapun saya ini suami kamu, Bu. Saya berhak mendapatkan respek dari kamu. Respek. Seharusnya kamu malu dong ngelihat istri banting tulang dari pagi sampai malam. Gunanya untuk apa? Hah? Untuk bantu suami kan? Bukannya mendukung malah curiga. Jadi kamu ngarepin apa dari saya? Respek? Respek apa? Hah?
Tapi Bu, Ibu itu adalah istri dan ibu dari 2 orang anak. Ibu harus menjadi contoh bagi mereka, Bu. Apa kata mereka dan para tetangga kalau melihat Ibu setiap hari pulangnya pagi terus? Bodoh amat! Peduli setan sama tetangga. Pak, kalau kita susah juga mereka mau bantu. Enggak kan? Justru malah mereka akan tepuk tangan ngelihat kemiskinan kita. Soal anak-anak, mereka juga lebih tahu kalau ibunya banting tulang untuk menghidupi keluarga ini. Mereka nggak bisa berharap dari bapaknya aja yang cuma pegawai negeri. Boro-boro jadi bos. Urat kamu itu memang udah urat susah, nggak bisa kaya. Masya Allah, Bu. Apa memang seperti ini cara Ibu mendapatkan kemewahan? Seolah-olah Bapak sudah tidak mengenal siapa Ibu lagi. Kembalilah, Bu. Kembali pada saya, kembali kepada anak-anak. Mereka sangat mencintai Ibu. Kita mulai dari bawah lagi, Bu. Alah, udah deh Pak. Saya ini capek hidup miskin terus. Saya capek jadi bahan tertawaan mereka. Sekarang saya mau pergi. Bu, nanti dulu, Bu. Pak, dengerin ya. Mendingan saya keluar ke diskotek jual berlian, dapat uang banyak buat lunasi cicilan yang seharusnya menjadi hak kamu. Bawel. Ibu. Mana tas Anda? Coba saya periksa. Silakan aja periksa tas saya. Orang isinya cuma perhiasan doang kok. Ayo. Periksa. Ini, Bu. Apa ini buktinya? Ibu jangan nuduh saya dong. Itu barang bukan punya saya, Bu. Kenyataan ini buktinya. Tapi Bu. Anda jangan banyak alasan. Cepat, berokol dia. Jangan. Jangan. Orang nggak salah kok dibawa-bawa. Aduh. Silakan, tapi jangan lama-lama. Pak, seandainya waktu itu saya mendengarkan omongannya Bapak,
mungkin saya nggak akan berada di sini. Saya terlalu sombong sebagai manusia. Ambisi memiliki harta telah membutakan mata hati dan juga telinga saya. Sekarang saya telah mendekam di penjara, Pak. Kebebasan saya terenggut. Dan yang lebih menyakitkan, saya harus berpisah dengan Bapak dan juga anak-anak. Sudahlah, Bu. Jangan menangis. Kalau Ibu menangis terus, Bapak juga akan sedih. Bapak dan anak-anak akan selalu sayang sama Ibu. Tapi yang membuat kami kecewa, kenapa tega-teganya Ibu membuat kami seperti ini? Demi Allah, Pak. Saya menyesal. Seandainya saya bisa memutarbalikkan waktu, saya nggak akan melakukan kebodohan ini. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Pak! Bapak! Bapak! Bapak harus janji ya. Bapak harus setia sama saya. Jangan tinggalin saya ya, Pak. Perlu kamu ketahui, dalam hidup saya, insya Allah, pernikahan itu hanya sekali. Itu janji saya. Bapak! 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 Jangan tinggalin saya, Pak! Astagfirullahaladzim. Betapa malangnya nasib Meli. Keinginan untuk hidup mewah telah membuatnya lupa akan nikmat hakiki yang sesungguhnya, yaitu nikmat berkeluarga. Allah dengan segala kebesaran yang telah memberikan limpahan karunia untuk Meli. Suami yang soleh, setia dan penyabar, juga anak-anak yang baik dan mencintai orang tuanya. Tapi sayang, Meli lebih mencintai kesenangan duniawi yang semu. Mata hatinya telah dibutakan oleh harta dan simbol-simbol hedonis, sehingga dia terlena dalam bujuk rayu setan. Ambisi untuk menjadi orang kaya telah menjerumuskan Meli ke dalam kekufuran. Dia lebih mendewakan uang daripada Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika penyesalan itu datang, segalanya sudah menjadi terlambat. Meli kini harus membayar semua kesombongannya dengan harga yang sangat mahal. Mendekam di balik jeruji. Masya Allah. Meli bukan cuma telah kehilangan keluarganya, tapi hak asasinya sebagai manusia juga lenyap. Seiring dengan kejahatan yang telah dilakukannya, Meli harus merelakan kebebasannya, direnggut paksa oleh tangan hukum yang telah memberinya sebuah vonis, kurungan penjara. Padahal, andai saja Meli mau bersyukur atas semua rezeki yang diberikan Allah, tentu kemalangan itu tidak akan pernah terjadi. Karena sesungguhnya tidak ada yang lebih menyakitkan selain kehilangan kemerdekaan hidup. Na'udzubillah min zalik. Semoga kita bukan tergolong orang-orang yang tidak tahu artinya bersyukur. Padahal janji Allah sudah pasti, bersyukurlah, maka aku akan memberimu lebih. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah dan tiada Tuhan kecuali Allah yang maha besar. Amin, amin ya robbal alamin.